Halo guys. Halo guys. Hai hai. Halo teman-teman. Hai. Hai semuanya. Halo Sobat Sejarah. Kita sekarang ada di Sasana Wiratama. Mau ngapain sih kita di sini? Apa sih Sasana Wiratama itu? Jadi, Sasana Wiratama itu merupakan monumen Diponegoro yang berisi peninggalan dari Pangeran Diponegoro. Fun fact aja nih, jadi museum ini sebelumnya adalah tempat tinggal Pangeran Diponegoro. Jadi di sini kita mau ngapain sih? Nah, di sini kita bakal jelasin kalian apa aja sih yang ada di dalam Museum Sasana Wiratama ini. Terus kita juga bakal ngasih fun fact tentang Pangeran Diponegoro. Yuk, langsung aja. Yuk. Halo Sobat Sejarah. Sebelum kita lanjut, yuk kita kenali dulu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785. Beliau wafat di Makassar, Sulawesi Selatan pada 8 Januari 1855. Beliau merupakan putra dari Sultan Hamengkubuwono III dan selirnya yaitu Raden Ayu Mangkarawati. Nama kecil beliau yaitu Raden Mas Mustahar. Namun beliau berganti nama menjadi Pangeran Diponegoro ketika ayahnya dilantik menjadi Sultan Hamengkubuwono III. Beliau memiliki 8 orang istri dan juga memiliki kurang lebih 20 keturunan dari 8 istrinya. Yuk sekarang kita ketahui kisah dari Pangeran Diponegoro dari Tegalrejo sampai beliau wafat. Pangeran Diponegoro tinggal di Tegalrejo pada usia 4-18 tahun. Nah, di Tegalrejo ini merupakan kediaman dari Ratu Ageng Tegalrejo, yaitu selir dari Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Nah, saat Pangeran Diponegoro ini berusia 18 tahun, Ratu Ageng Tegalrejo meninggal. Lalu kediaman tersebut akhirnya dirawat oleh Pangeran Diponegoro itu sendiri. Saat Pangeran Diponegoro berusia 40 tahun, terjadilah Perang Jawa atau biasa disebut dengan Perang Diponegoro. Apa aja sih faktornya? Yang pertama, Belanda terlalu ikut campur mengenai urusan keraton. Lalu yang kedua, Belanda menetapkan pajak kepada rakyat kecil. Lalu yang ketiga, Belanda memasang patok-patok di lahan kediaman Pangeran Diponegoro, di mana patok tersebut digunakan untuk membangun rel kereta api dari Magelang menuju Yogyakarta. Nah, karena ketiga faktor itu membuat Pangeran Diponegoro merasa marah terhadap Belanda, yang pada akhirnya Pangeran Diponegoro memutuskan untuk mencabut patok-patok tersebut sebagai tanda penyerangan terhadap Belanda. Nah, Belanda yang mengetahui hal itu akhirnya melakukan pengepungan terhadap Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Karena adanya pengepungan tersebut, akhirnya Pangeran Diponegoro melarikan diri bersama istri dan juga pasukannya ke Goa Selarong. Nah, di Goa Selarong inilah Pangeran Diponegoro melakukan strategi gerilya yang membuat Belanda kewalahan karena harus mengeluarkan dana yang banyak untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Akhirnya Belanda melakukan siasat, yaitu melakukan perundingan kepada Pangeran Diponegoro agar Pangeran Diponegoro dapat ditangkap dengan mudah. Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda, akhirnya Pangeran Diponegoro pun diasingkan di Makassar selama 25 tahun. Nah, pada saat usia 70 tahun, Pangeran Diponegoro akhirnya wafat di Makassar. Nah, setelah itu kita akan membahas benda-benda peninggalan ataupun apa sih yang ada di Museum Sasana Wiratama Pangeran Diponegoro. Hujan deras sekali, tetapi bagiku seakan-akan tak berarti. Karena
7 Yogyakarta. Baik, terima kasih. Kami ucapkan selamat datang di Museum Monumen Pangeran Diponegoro Sasana Wiratama. Izin perkenalkan diri, nama kami Muhammad Basfulo, selaku staf museum. Kami juga di sini ada Bapak Kepala Museum juga, dan ada juga teman-teman dari SMK Desa Sewon yang mana mereka magang PKK di museum. Baik, mungkin kita akan mulai membahas sekilas sejarah Pangeran Diponegoro. Kitab Strategi Perang Pangeran Diponegoro yang mana ini ada di Museum Pengabdian Pangeran Diponegoro yang berada di Magelang. Nah, ini ditulis dengan Arapegon. Pernah dengar Arapegon? Sobat sejarah tahu nggak sih apa itu Arapegon? Jadi, Arapegon itu merupakan Arab Gundo yang ketika dibacakan akan berbahasa Jawa. Lalu, mengapa Pangeran Diponegoro menggunakan Arapegon untuk menulis kitab strategi perangnya? Karena orang pada zaman itu belum bisa membaca Arapegon dan hanya bisa membaca aksara Jawa. Oleh karena itu, untuk menjaga informasi terkait dengan strategi perangnya, Pangeran Diponegoro menulis kitab strategi perangnya menggunakan Arapegon. Tapi fun fact aja nih, ada sebutan Londo Ireng bagi orang-orang yang berkhianat pada zaman itu. Jadi gitu deh sobat sejarah. Di sini ada foto jubah beliau, ini ada di Museum Magelang juga. Silakan mungkin kalau ada kesempatan waktu bisa melihat langsung koleksi aslinya di sana. Lanjut, di sebelah kiri saya ataupun sebelah kanan teman-teman itu ada berbagai macam koleksi alat peralatan perang yang dipakai pada saat era perang Jawa saat itu. Di antaranya ada busur panah, ada senjata laras panjang yang mana senjata ini hasil rampasan dari pihak Belanda, yang mana pihak Belanda sudah kalah terus diambil dipakai untuk melawan pasukan Belanda saat itu. Lanjut, di sini juga ada berbagai macam koleksi pedang yang dipakai pada saat perang Jawa. Terus di sebelah kiri teman-teman itu ada teko, poci. Terus di sebelahnya juga ada batu komboran. Tadi teman-teman sudah melihat di sebelah timur sana, itu adalah batu komboran. Pernah dengar batu komboran? Sobat sejarah, tahu nggak sih apa itu batu komboran? Batu komboran merupakan tempat makan dan minum untuk para kuda. Karena pada zaman dulu belum ada ember seperti sekarang. Jadi dibuatlah batu yang dipahat menyerupai bak. Batu komboran ini juga dibuat dengan ukuran yang berbeda-beda karena tidak semua kuda berukuran besar. Sehingga batu komboran dibuat dengan ukuran yang menyesuaikan kuda yang ada. Oke, lanjut. Di sini ada foto meja dan kursi yang dipakai pada saat perundingan di Magelang. Nah, itulah salah satu yang ditutupi dengan kain putih, konon yang diduduki oleh Pangeran Diponegoro. Karena merasa dikhianati awalnya perundingan menjadi penangkapan, beliau marah menahan amarah itu dengan mencengkram pegangan kursi itu. Jadi pegangan kursi itu ada bekas cengkraman beliau dan goresan jari. Terus lanjut lagi, di sebelah sini ada foto pendopo pendopo yang sebelum direnovasi. Jadi sekarang itu kan di depannya sudah ada terasnya. Nah, konon ini ada pohon yang sudah mati, peninggalan dari sisa peninggalan yang ditanam oleh Pangeran Diponegoro. Itu pohon manggis. Nah, dulu karena banyaknya pengunjung yang menunjukkan kalau orang zaman dulu kan karena berkah. Nah, itu pada diambili gitu. Jadi sampai akhirnya habis. Terus dari pihak pengelola menyisakan sedikit serpihan dari pohon manggis yang di sebelah, ada di sebelah barat sana nanti. Baik, lanjut. Di sini ada koleksi gamelan. Gamelan ini di era Sultan Hamengkubuwono II ataupun kakek Pangeran Diponegoro. Jadi, oh ya, saya tambahkan untuk koleksi-koleksi yang ada di sini itu masih asli semuanya. Jadi asli di era Perang Jawa. Jadi untuk usianya itu sudah di atas 200 tahun. Oke, lanjut. Terus di depan sini ada kereta kepangeranan. Ini di era Sultan Hamengkubuwono ke-8. Untuk yang dipakai oleh Pangeran Diponegoro itu ada di Museum Mahanarata di sebelah barat keraton. Lanjut, di depan sini ada berbagai macam koleksi pernak-pernik. Ada gesper, ada batu cincin, ada kancep, ada juga uang koin, gelang. Nah, terus di sini ada candra
Suponde itu diganti dengan Candrasa ini karena Candrasa ini mirip seperti Suponde, jadi di ujungnya itu sudah dibunuh dengan racun. Apabila yang namanya telik sandi ataupun mata-mata kan mereka terjun langsung ke objek atau ke tempat musuh. Apabila rahasia terbongkar itu bisa difungsikan sebagai senjata yang mematikan. Baik, lanjut. Di sini ada berbagai macam, ada senjata wedung, ada patrol, ada juga kujang. Terus di sebelah kanan teman-teman ini ada berbagai macam tombak. Nah, konon pasukan tombak Pangeran Diponegoro adalah pasukan tombak yang paling ditakuti oleh pasukan Belanda. Karena apa? Dan itu diakui oleh Jenderal de Kock bahwasanya pasukan tombak Pangeran Diponegoro adalah pasukan yang sangat mahir dalam memainkan tombak. Jadi dari ketepatannya, dari kekuatannya itu sangat luar biasa. Baik, lanjut lagi. Terus di sebelah kiri teman-teman itu ada foto tembok jebol, yang mana ini sebelah sini sebelum ditutup. Kalau sekarang sudah di bagian belakangnya sudah ditutup dan bagian atapnya itu sudah ditutup dengan kanopi karena untuk melindungi keasliannya. Nanti teman-teman bisa melihat langsung untuk wujud aslinya. Oke, lanjut lagi. Di sebelah sini ada foto Gua Selarong, yang mana tadi saya sampaikan Gua Selarong itu adalah tempat persembunyian dari setelah beliau meloloskan diri dari Tegalrejo sini menuju ke Gua Selarong. Sudah ada yang pernah ke sana? Sudah. Berapa? Baru 2 orang? Iya. Silakan, nanti ada kesempatan waktu teman-teman diajak ke sana biar jelas nanti. Lanjut di sebelah kanan teman-teman itu ada berbagai macam koleksi keris. Dan di ujung sana itu ada bandil yang bulat dan ada lantainya, itu difungsikan sebagai tempat penghancur. Ya, kalau sekarang keris itu difungsikan sebagai sebagai pelengkap pada saat acara prosesi seperti mungkin pernikahan ataupun apa. Lanjut lagi di sebelah kiri saya atau sebelah kanan teman-teman ini ada berbagai macam koleksi mata tombak. Nah, di antaranya di sini ada Trisula, ada Dwisula. Kalau untuk Dwisula konon dipakai untuk melumpuhkan pasukan kuda. Jadi untuk yang Dwisula yang 2 ini, yang cekat 2, nah itu untuk melumpuhkan pasukan kuda. Jadi pada saat menghadapi pasukan kuda itu yang tujuh pertama itu kalau nggak leher kuda, kaki kuda. Jadi setelah kuda itu terjatuh nanti akan diterima oleh pasukan tombak yang lain. Baik, lanjut lagi di sebelah kiri teman-teman itu ada foto pasukan Belanda. Terus sebelahnya itu ada Jenderal Hendrik Marcus van der Kolk yang memimpin penangkapan Pangeran Diponegoro di Madura. Terus di sebelah kiri saya ini ada berbagai macam koleksi gerabah dan permainan tradisional ataupun disebut apa coba namanya? Cakon. Dakon atau congkak. Nah, terus di sini juga ini yang tadi saya sampaikan ini adalah serpian dari pohon manggis yang konon sisa yang ditanam oleh Pangeran Diponegoro. Baik, lanjut lagi. Di tarik di sini adalah lukisan yang menggambarkan awal terjadinya perang Jawa yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, sobat sejarah, sebelum kita lanjut jalan-jalan, kalian tahu nggak lukisan yang lagi kita lihat atau lukisan yang ada di sebelah aku adalah lukisan karya Ratmayo pada tahun 1973. Lukisan tersebut menggambarkan awal dari terjadinya Perang Jawa, yakni proses penangkapan Pangeran Diponegoro di kediamannya di Tegalrejo oleh pasukan Belanda. Pangeran Diponegoro dikepung dari sisi utara, timur, dan selatan. Namun, Pangeran Diponegoro berhasil meloloskan diri dengan cara menjebol tembok. Karena tidak berhasil menangkap Pangeran Diponegoro, akhirnya pasukan Belanda membakar habis daerah Tegalrejo. Seperti yang tergambarkan pada lukisan, semuanya penuh dengan api, termasuk dari pendopo di kediaman beliau yang habis terbakar api, kemudian dibangun kembali pada tahun 1968, namun dengan arah yang baru, yakni menghadap ke arah barat. Selamat lanjut teman-teman!
Sobat sejarah tahu nggak nih? Sebenarnya itu ada 3 teori tentang jebolnya tembok di kediaman Pangeran Diponegoro. Yang pertama, tembok itu dijebol sendiri oleh Pangeran Diponegoro. Yang kedua, dijebol oleh kuda kesayangan beliau yang bernama Kiai Gentayung. Dan yang ketiga atau yang terakhir, tembok itu dijebol dengan dibantu oleh para laskar atau prajurit dari Pangeran Diponegoro. Nah, tapi kembali lagi nih, yang namanya sejarah itu kan ada beberapa pandangan. Jadi tergantung oleh perspektif sobat sejarah masing-masing. Terus untuk bagian tengah atau bagian atas ini, itu kalau teman-teman perhatikan itu berbeda dengan yang bagian bawah ataupun kanan kirinya. Kenapa? Di tahun 2006 Jogja dilanda gempa. Teman-teman sudah lahir? Sudah belum? Di perut. Oh belum. Oh masih di perut. Nah, jadi gempa Jogja tahun 2006 bagian atas sini sempat ambruk. Akhirnya direpung lagi, dibantu dengan bantuan ada besi dan untuk mengait teman memperkuat biar tidak ambruk. Karena saat itu gempanya cukup besar dan bagian atas sudah mulai tipis, akhirnya ambruk. Tetapi untuk bagian kanan kirinya ini masih asli. Jadi untuk usianya jelas sudah di atas 200 tahun. Jadi di situ tertulis tembok jebol dipakai untuk meloloskan diri dari kepungan Kompeni Belanda 20 Juli 1820. Nah, jadi itu dia teman-teman penjelasan dari Bapak Hasbullah sebagai penjaga dari Museum Diponegoro ini. Tadi kita sudah jelasin nih sejarah dari Museum Diponegoro, juga perjuangan dari Pangeran Diponegoro itu sendiri. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat juga ya buat kalian. Sampai jumpa sobat sejarah.